dalam Mazmur 110. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Coba ayat 1. Ayat 1. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ini nubuat tentang Mesias. Bahasa aslinya Neum Yahweh le Adonai. Neum, berkatalah Yahweh le kepada Adonai, Tuhan. Berkatalah Yahweh kepada Tuhanku. Jelas ini ya? Adonai, Tuhanku bisa Tuhanku. Duduklah di sebelah kanan. Jadi yang duduk di sebelah kanan itu ternyata siapa kalau Yesus. Tuhan. Ya. Nah sekarang itu nubuatnya. Terus fakta sejarahnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Oke, Yesus bangkit, para rasul yang menyaksikan. Terus 33. Dan sesudah itu ia ditinggikan oleh tangan. Nah, berarti Yesus ini yang duduk di sebelah kanan Allah. Padahal menurut nubuat yang duduk di sebelah kanan Allah itu siapa? Adonai, Tuhan. Ternyata ada faktanya secara sejarah yang duduk di sebelah kanan Allah itu orang namanya Yesus yang bangkit dari mati. Jelas ya? Terus Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Teruskan, yang 4. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada. Nah ini terjemahannya gak konsisten lagi. Ya, yang naik ke surga ternyata bukan Daud, biarpun di Mazmurnya dia tulis ini. Menulis apa? Neum Yahweh le Adonai. Artinya Allah telah berfirman. Allah telah berfirman bahwa ada yang naik nanti duduk di sebelah kanan itu yang disebut Adonai. Terus yang 5. Duduklah di sebelah kanan. Nah ini kata Daud, duduk di Sampai sebelah kanan. membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Nah yang dikatakan Daud nanti yang duduk di sebelah kanannya itu adalah Adonai. Tapi Daud tidak pernah naik ke surga. Kalau gitu ngomong tentang siapa Daud ini? Gitu loh. Terus kan? Jadi seluruh kaum Israel kesimpulannya. harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ternyata yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah Yesus. Jadi kalau itu Yesus itulah Tuhan itu yang dimaksud oleh Daud. Yang dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Jadi Tuhan untuk Yesus artinya bukan Allah. Artinya Dia yang dimuliakan diberi segala kuasa. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kalau dia memiliki kuasa saja namanya apa? Sebutannya apa? Kalau punya kuasa sebutannya apa? Enggak, penguasa. Betul? Kalau segala kuasa, apa sebutannya? Sang Maha Penguasa. Betul kan? Nah, Maha Penguasa itu apa? Ya Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan lah. Dengan ringkasan Tuhan, gitu loh.
Coba kita baca dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. 16. Supaya kamu dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ringkasannya Tuhan yang memiliki segala kuasa sebagai Mesias. Jadi yang disebut Tuhan Yesus itu artinya Mesias yang dimuliakan, yang memiliki segala kuasa. Tuh. Tapi kalau disebut Yesus disebut Allah, dalam sisi apa? Dalam sisinya sebagai firman. Firman itu adalah Allah. Jadi sebutan Allah itu Tuhan itu menunjuk ke Mesiasannya sebagai Mesias yang dimuliakan. Kalau dia sebut Allah dan dalam sisinya sebagai firman yang satu dengan Allah. Jangan dicampur. Kalau bahasanya orang Islam memang campur. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Benar? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita enggak. Tuhan adalah gelar Mesias untuk Yesus. Mesias yang telah dimuliakan dan diberi segala kuasa. Ya. Jadi makanya tidak ada setelah kitab anak-anak Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan itu jabatan tidak punya anak. Mas Kaisang itu anaknya Pak Jokowi atau anaknya Presiden? Jokowi Presiden tidak punya anak. Makanya banyak keliru, kita menggunakan istilah yang keliru. Kita anak-anak Tuhan saudara, haleluya. Salah, begitu. Kita anak-anaknya Allah, bukan anak-anaknya Tuhan. Kok anaknya jabatan? Jelas ya? Makanya kalau dalam Islam ada kata la ilaha illallah yang diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, sebenarnya bukan. Tiada ilah selain Allah. La ilah, tiada ilah, bukan tiada Tuhan. Nah, karena dalam Islam antara Tuhan dan Allah ada dibedakan, artinya gitu. Ya orang Kristen yang nggak ngerti ajarannya sendiri, ikut bingung gitu loh. Jelas ya? Saya harap sekarang nggak bingung ya. Jadi kalau kami menyebut Yesus Tuhan bukan dalam arti ilah, berhala, bukan. Dalam arti Mesias yang telah dimuliakan, diberi segala kuasa. Tuh, sudah belum selesai. Jadi kalau gitu gelar Tuhan untuk Yesus artinya tidak sama dengan sebutan Bapa Allah. Betul? Nah, gelar anak itu tidak sama dengan nama Yesus. Mengapa? Sebab nama Yesus itu baru muncul ketika Maria akan melahirkan di berita malaikat. Tidaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu namanya Allah atau namanya manusia? Ya manusia, kan artinya Yosua itu. Ya kan? Makanya jangan kaget kalau di Brasil, di Argentina, di Filipina ada orang-orang namanya Yesus itu. Bahkan dalam Alkitab ada orang namanya Yesus selain Sang Kristus ini. Supaya kita baca Kolose 4 ayat 11. Kolose 4 ayat 11 dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Ternyata ada orang bernama Yustus namanya Yesus. Berarti Yesus itu bukan nama ilahi, itu nama manusia. Kita baca juga di dalam Matius 26 ayat 17. Matius 26 ayat 17. Pada hari bukan Matius 27 ayat 17. Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ada dua, Yesus Barabas yang adalah seorang penjahat. Masa penjahat nama Tuhan? Dan Yesus Kristus. Berarti Yesus itu bukan sekedar label, itu nama orang.
Ketika firman jadi manusia, nama manusianya adalah Yesus. Nah, sebutan putra itu sudah ada sebelum manusia Yesus lahir. Kita baca di dalam Kisah Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2. Ibrani pasal pertama ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, oleh anak ini Allah menjadikan alam semesta. Jadi anak sudah ada sebelum semesta jadi, betul nggak? Tapi waktu ini Yesus sudah ada belum? Ya belum. Jadi kalau gitu, gelar anak dalam rumusan Tritunggal tidak sama dengan nama Yesus dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu nama manusia ketika firman jadi manusia. Sebab sedangkan anak itu gelar ilahi yang artinya firman-Nya Allah yang sudah ada sebelum dunia jadi. Jadi gelar Tuhan Yesus artinya tidak sama dengan Bapa, coret. Gelar nama Yesus bagi Yesus tidak sama gelar anak yang menjadi pencipta dunia, coret. Sekarang Roh Kudus. Apa Roh Kudus sama dengan Kristus? Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Betul? Kristus adalah artinya orang yang diurapi. Roh Kudus adalah roh yang mengurapi. Di sini subjeknya orang, di situ subjeknya roh. Di sini yang dikenai pekerjaan di situ yang melakukan pekerjaan me. Tahu bahasa Indonesia nggak namanya? Tahu grammar nggak pengajar ini? Yang satu roh yang mengurapi, yang satu manusia yang diurapi. Kok disamakan artinya kalau dari mana gitu. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Bapa artinya Allah yang esa, yang daripadanya roh dan firman berasal. Putra artinya firman yang berasal dari Allah, yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Roh Kudus artinya rohnya Allah yang tinggal dalam Allah, yang melaluinya Allah memberi kehidupan. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus lain lagi. Tuhan artinya Mesias yang dimuliakan, diberi segala kuasa. Yesus artinya nama manusianya. Kristus adalah Dia yang diurapi. Artinya sama kan yang dua? Maka gimana Bapa, Putra, Roh Kudus itu disamakan dengan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelasin ya. Udah biasa. Gimana? Udah biasa Ya nanti jadi geger kan sama Yan sekarang. Kalau mau ngomong ke saya nanti. Mari. Tapi begini Romo, karena ada kita ketahui ya mungkin bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia yang menjadi perdebatan bahwa saja dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi kalau adalah mereka Allah. Yesus bukan Tuhan maksudnya? Sama mereka. Loh ya ini terserah bagi mereka. Tidak bertentangan dengan mereka. Itu begini, kita kan sesuai sama kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Ya. Ya, artinya ketika kita sampaikan ada kuasa begitu. Maka tanyakan pada mereka, maksudmu apa Yesus bukan Tuhan? Tanya dulu. Dan itu kita jelaskan. Enggak, tanya dulu, jangan jelaskan belum tanya. Ya, karena Belum tentu jawaban kita menjelaskan pikiran mereka. Tanya dulu, kenapa kamu menyangka tidak percaya Yesus Tuhan? Berikan alasannya dari mereka. ya, itu udah dikasih mereka alasannya. Apa alasannya? Ya alasannya memang dari sekedar nabi gitu. Sekedar nabi. Sekedar utusan. Dia Terus? sekedar nabi. Terus kita jelaskan kalau Yesus itu kan adalah Allah, gitu. Berarti salah ya itu menurut Om? Ya jangan langsung gitu.
Jadi artinya kita jelas lagi. Jelaskan kalau itu Quran. Alkitab itu lebih tua dari Quran. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, seharusnya kamu dapat membuktikan sejak kapan Alkitab mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalau saya begitu, Sebab ini buku yang lebih muda. ya itu kan mereka juga sih, apa-apanya pendapat mereka sendiri. Tetapi kita harus menegaskan kalau Yesus itu adalah Allah kan, kalau bagi saya menerangkan, karena dia itu sumber, bukan pelaku gitu. Makanya kita harus berbicara menurut cara pikir mereka. Jangan paksakan pikiran kita, tidak ngerti mereka. Kita biasanya mereka menolak Yesus bukan Tuhan karena mereka terjun bebas menyerang sendiri. Kalau Adam, Yesus itu dianggap Tuhan karena lahir tanpa bapak. Adam lebih hebat lagi karena dia tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa bukan Tuhan? Ya. Padahal kita tidak pernah berpikir begitu kan orang Kristen. Argumentasi itu kan tidak pernah ada, tapi mereka sekarang gitu. Mujizat. Oh, Yesus berbuat mujizat. Iya, Musa berbuat mujizat, Nabi-nabi lain berbuat mujizat. Kenapa bukan disebut Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi pemahaman mereka Tuhan itu seolah-olah kita ini seperti mengangkat-angkat dia karena kehebatannya. Bukan gitu loh, kalau kita menerangkan seperti itu. Enggak, saya itu mau menerangkan mereka, argumentasi mereka itu begitu. Itu yang menjadi argumentasi mereka. Latar belakang berpikir. Lalu cara mereka berpikir. Ya, kalau begitu kita juga harus mengatakan, ya, mana kira-kira yang lebih otentik, yang lebih tua dan dari dulu itu, atau yang baru yang menyangkal? Tentunya lebih tua. Bagaimana yang baru mengkoreksi yang tua? Sebenarnya yang baru dilihat dari kacamata yang tua. Kalau yang tua dari dulu memang ajarannya begitu, kok tiba-tiba yang baru mengatakan dia bukan. Dasar mau. Lagi pula mereka mengerti kata Tuhan, artinya bukan seperti kita loh. Jelaskan, bagi kami Tuhan bukan Allah seperti yang kamu katakan. Bagi kami Tuhan adalah Mesias yang dimuliakan. Kita harus tahu juga bahwa Tuhan itu hanya Mesias. Kalau kita juga berpikir Tuhan artinya sama dengan Allah, ya kita bingung sendiri. Karena kita sudah bingung sendiri dengan ajaran kita dulu. Nah kita Tuhan artinya Mesias yang dimuliakan, diberi segala kuasa. Nah mereka bukan. Tuhan artinya ya Allah itu. Yesus bukan Allah itu menurut mereka. Jelaskan dulu. Kami tidak mengerti seperti kami. Nah bagi kami Tuhan artinya ini, bukan itu. Harus gitu, harus jelas. Nah kalau kita ikut-ikut menggunakan argumentasi mereka, ya bingung sendiri kita, sebab mereka sendiri argumentasinya sudah awal salah dari awal. Nah, kalau kita mengikuti cara pikir mereka, kita ikut salah nanti. Kita beri koreksi mereka. Enggak begini loh, Bok. Ini kan yang saya alami loh, selama ada di lapangan gitu. Artinya yang perlu kita tegaskan, Yesus itu kan adalah Allah. Bukan Ya Allah dalam pengertian apa? Kalau pengertian Allah itu Allah Bapa, salah. Ya itu tadi yang mau saya katakan tadi. Berarti Yesus itu bukan Allah Bapa. Kalau kamu katakan Yesus itu Allah, artinya Bapa kalau begitu. Berarti masih pemikiran oneness gitu loh. enggak gini, berarti apa yang dipikirkan mereka itu benar berarti kok. Apa? Dia itu bukan Allah. Yesus bukan Bapa, iya. Tapi dia Allah karena dia adalah Firman. Makanya harus mengerti itu tunggal dulu. Yesus bukan Bapa, tapi dia Allah dalam pengertian dia firman-Nya Bapa. Iya. Pertanyaan saya sekarang nih, Pak. Iya. Saya menginjil kepada orang. Iya. Setelah itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Tadi dikatakan bahwa antara Bapa
Putra dan Roh Kudus itu tidak satu Allah, tidak sama, tidak pribadi. Tidak satu pribadi, tapi satu hakikat. Setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam dia. Itu pertanyaan saya. Itu. Ya seharusnya begitu. Karena Roh Kudus hadir melalui hadirnya Yesus. Berarti Di mana saya Yesus tidak hadir, salah. Roh Kudus hadir. Ya? Saya tidak salah kalau menjelaskan setelah kamu terima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam. Untuk pertama begitu aja, tidak apa-apa, jangan daki-daki. Nggak ngerti orangnya, baru dikategorisasi, dijelaskan gitu loh. Untuk pertama ya gitu, kalau pertama sudah diteraskan yang macam-macam, bingung orang itu. Wah, agama Kristen ini bingung kan? Iya, ya untuk pertama gitu aja gitu. Beda ya, Pak. Ini tambahannya Pak, di Islam sendiri karena Islam ya, mengakui bahwa Yesus itu Isa itu kalau mau kalimat Ya gunakan itu. Kamu nggak mengakui Yesus itu Allah. Tetapi Quran mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 171 dikatakan Isa fainahu kalimatullah fatu'minu aqoha ila Maryam. Isa adalah kalimat Allah dan roh dari Maryam. Kalimat Allah yang ditumpahkan pada Maryam dan roh dari Maryam. Jelaskan itu. Kamu jelaskan dulu kitab sucimu. Nah, baru kita arah. Nah, kalau kan sisa itu kalimatnya Allah. Menurut mereka sebagian, karena ada dua. Yang Isa fainahu kalimatullah baru. Ya, Isa adalah kalimatnya Allah. Itu ada yang mengatakan Isa itu kalimatnya Allah karena diciptakan langsung dari kalimat. Kata mereka. Oh, kalau memang begitu, kenapa kamu dari disebut kalimat Allah? Kamu kan juga diciptakan dari kalimat. Kenapa hanya Isa? Kalau artinya Isa itu kalimat Allah karena diciptakan dari kalimat. Kenapa kamu dari disebut kalimat? Ya beda apa sama-sama diciptakan dari Allah, katanya disebut kalimat Allah karena diciptakan dari kalimat. Ya enggak lah. Kalau kalimat ya artinya Isa itu itu. Jadi jelaskan. Nah kalau kalimat itu artinya apa? Jelaskan yang bisa saya jelaskan tadi. Dia Allah kenapa? Kata-kata adalah mencerminkan dia Allah. Kalau dia kata-katanya Allah, ya dia Allah sifatnya sama dengan Allah. Kenapa Al-Quran mengatakan Isa fainahu kalimatullah aqoha ila Maryam baru dan roh daripada. Jelaskan ini. Berarti dalam Al-Quran ada Allah itu mempunyai unsur kalimat, mempunyai unsur roh. Meskipun salah, dua-duanya ditujukan pada Yesus, pada Isa. Coba kita bisa berargumentasi, bisa berdialog melalui. Ada Pak yang membuat mereka di bawahnya itu kan ada di surat kata-kata yang bilang surat Maryam di situ kan jika kamu mengatakan Isa adalah Tuhan maka kafirlah kamu. Itu yang membuat mereka yang menjadi artinya itu. Katakan berarti kita subjek kacau baru. Saya sudah pernah berkata Pak berdebat bahwa ini katanya S3-nya dari Madinah. Saya nggak tahu tapi baru 15 tahun dia ngajar di UIN. Dia mengatakan begini, apa benar? Pertama kita Taurat, Zabur, Injil. Baru yang disempurnakan dengan Al-Quran katanya. Itu kata dia. Sebetulnya Injil itu juga banyak dimasukkan katanya. Dari mana? Itu saya jawab sama dia. Saya bilang, alangkah beraninya Pak yang mengatakan kitab suci Injil itu palsu. Kira-kira orangnya siapa Pak? Alasan Bapak ini memberikan ya Quran katanya Pak. Mereka tidak berani menunjukkan diri individu, tapi mengatakan ya Quran gitu. Tidak bisa. Ini buku yang datang 600 tahun kemudian kok tiba-tiba mengatakan itu. Pasnya seperti Bapak bilang itu yang saya sampaikan kisah kalimat Allah kalimat Allah. Dia sejak semula sudah ada sebenarnya Allah. Gitu itu kita sampaikan Pak. Makanya tadi saya bilang ayat tadi saya nggak bingung sih. Katakan pada mereka, kita bicara tentang sejarah dan tentang fakta
bukan tentang dogma. Siapa yang menggal kita? Secara sejarah, sebutkan nama orangnya. Tahun berapa? Sebutkan nama tahunnya. Di mana itu diubah? Sebutkan nama kotanya. Bagaimana cara mengubah? Sebab di zaman itu ketika Muhammad ada, Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam macam-macam bahasa. Siapa yang mengumpulkan semua terjemahan itu diubah di tempat ayat yang sama? Berapa orang yang bisa mengubah itu? Seandainya Alkitab yang bahasa ini diubah, yang sana kan masih ada yang tidak diubah. Kan bisa dibandingkan. Nah, cara mengubahnya gimana? Dikumpulkan di satu tempat di lapangan gitu. Ahli bahasanya nyoret-nyoret, ayo ayat ini dicoret, ayo dicoret. Apa mungkin? Sesuatu yang tidak masuk akal. Karena Alkitab tidak hanya bentuk satu. Ada di zamannya Muhammad sudah ada Alkitab bahasa Syria, ada Alkitab bahasa Yunani, ada Alkitab bahasa Latin, ada Alkitab bahasa Armenia, ada macam-macam bahasa. Dan Alkitabnya jumlahnya ribuan, mubahnya lo gimana gitu loh. Ya, kan harus membutuhkan ahli bahasa. Betul kan? Nah, ngumpulin ahli bahasa sebegitu banyak mana mungkin gitu loh. Ya gitu aja. Jadi Bapak jangan ngomong mama ngomong tentang fakultas sejarah. Ya, ya. Yang tadi ditanya tadi apa? Ya, selamat siang, sore Romo. Ya. Saya pikir sebuah kita keseimbangan dengan apa yang disampaikan. Mungkin ini bisa menjadi 3 termin kali ya. Pertama soal apologia Islam. Yang kedua, sebenarnya biologi, bagaimana cara menghafal ayat kita begitu banyak tadi. Kita harus belajar itu. Tapi saya mau kembali kepada topik kita tentang tunggal ini. Kalau saya memperhatikan tadi masalah yang sebagai oneness saya kembali kepada topik kita tentang Tritunggal yang disebut sebagai tadi itu oneness Pentecostalism atau OP lah kita sebut. Yang kalau tidak salah dalam Romo mungkin ini dipelopori oleh Glenn Cook ya tahun 1911 gitu. Itu bisa kita kategorikan sebagai bidang tidak? Iya. Karena itu lebih banyak saya lihat ke Unitarianism yang mungkin faktornya kepada modelisme atau Sabellianisme. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin kita perlu tahu dulu. Iya. Karena kalau OP itu yang sepengetahuan saya, dia bicara bahwa ini Tritunggal itu adalah satu hakikat, satu pribadi, sedangkan kita tuh satu hakikat, 3 pribadi. Ya tanyakan, gimana satu pribadi mengasihi dirinya sendiri? Iya betul, makanya saya katakan tadi, apakah kita berani tegas mengatakan bahwa OP itu adalah sesuatu yang Ya tidak? memang itu sudah ditolak oleh gereja Protestan. Terima kasih Om. Ditolak ya, itu namanya ajaran Sabellianisme atau ajaran modalisme namanya dulu. Itu udah lama ditolak berpuluh abad yang lalu. Itu dimunculkan lagi sama seperti ajaran Sesiloa. Itu kan ajarannya Arianisme yang ditolak oleh gereja pada Konsili tahun 325 diulang lagi. Jadi ini sampah yang dikais-kais ditaruh di piring emas gitu, sehingga kelihatan indah, tapi tetap sampah. Ini bukan ajaran baru. Ajaran yang sudah dibuang oleh gereja diambil lagi. Masalahnya saya dibaptisnya begitu. Romo, Ya. Gini, kita biasa menggunakan, saya kembali ke formula ini tadi, karena ini sudah menjadi semacam doktrin lah dari kalangan Pentakosta ya, meskipun yang nama Bapak Putra Roh Kudus yaitu nama Yesus Kristus kan itu terkesan panas gitu ya, karena memang panas. Tapi maksudnya gini, bisa nggak kita menggunakan formula ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak dikaitkan dengan nama Tuhan. Kenapa ada 2 kali? Tetapi
dalam pengertian bahwa ketika kita membaptis orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebuah bentuk penegasan bahwa kita membaptis orang ini atas otoritas Tuhan Yesus Kristus, tidak terkait dengan namanya. Ya sebenarnya ya, meskipun keterangannya begitu, sebenarnya masih takut meninggalkan dokter itu. Formula yang memang kita Oh, gunakan. sudah tahu salah, buang aja gitu. Kenapa sih mau ditarik? Mau ditarik? Ya. Saya sebenarnya gini, di skala Saya mau tanya, kalaupun memang Warnes itu ada di Indonesia, mohon maaf, kira-kira tokoh-tokoh Warnes itu siapa? Salah satunya Pak Yosua Tewu, tidak banyak. Yang usah saya sebut. Siapa? Terima kasih. Dan umumnya berada di kalangan Pentakosta. Ya tidak semua Pentakosta begitu. Tapi banyak Pentakosta yang begitu. Harus mati Pentakosta. KPI, Pak. GPI sudah menghilangkan kata-kata ya itu. Jadi dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Masih belum. Yang masih menggunakan ya itu ya apa lah? Masih ketakutan. saya juga katakan GPI tidak ada itu lagi. DPD masih menggunakan, ada yang memakai dalam nama, ada yaitu Tuhan Yesus. Memang dalam dia di kalangan DPD itu sebenarnya itu dulu sudah pernah diargumentasikan kepada secara umum DPD. Kenapa kalau sudah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kok ada lagi Tuhan Yesusnya? Tetapi karena mungkin sudah kebiasaan. Ya, kebiasaan yang salah kenapa Kebiasaan ini menjadi masuk. biasa, tapi kebiasaan salah. Di situ. Jadi memang di kalangan DPD itu sudah ada memang ada yang memakai hanya nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan disebutkan Yesusnya. Tapi memang dalam catatannya tetap ada. Makanya ini kalian yang harus belajar kembali pada ajaran Rasul. Sebab ingat, kalau bertentangan dengan ajaran Rasul itu beribadah. Ingat kembali itu. Saya dulu pakai karismatik juga, saya tinggal terus. Karena saya takut kalau lagi. Sudah ya? Sudah sekarang ya? Jadi tetap kalau membaptis dalam nama Bapa, Kudus. Nanti bukan hanya membaptis, memberkati pernikahan. Sekarang, kalau ingin tahu pengajaran-pengajaran saya, lihat di YouTube channel YouTube Romo Daniel Biantoro. Itu ada 600 lebih video. Iya, Romo juga nanti akan buka kursus juga, khusus Alkitab di online. Nanti kalau memang rindu untuk kursus Alkitab Romo Daniel, bisa kontak saya. Nanti saya bagikan buat orang yang kerjakan Romo. Ya, kami ada sekolah teologi yang nantinya menjadi sekolah teologi. Sambil menunggu peresmian dan mungkin ada afiliasi dengan sekolah teologi di Amerika. Jadi itu nanti kalau saudara-saudara ingin belajar, saya sendiri yang ngajar nanti dan beberapa yang lain tentunya. Untuk ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis saya ngajar kayak ini. Dan nanti ini sudah kita ketiga ya. Ini saya akan mengajar Tritunggal ini secara rinci. Kalau mau daftar, silakan. Untuk les satu bulan ini saya mengajar Rata-rata malam ya, malam ya, jam jam 7. melalui laptop ya Pak. Zoom meeting online. Ya, bisa daftar ke Pak Ramos. pertanyaan belum dijawab ya. Ya. Bagaimana menghafal sampai ngelotok kita? Ya, baca terus. Katanya rahasia perusahaan. Sampai ngelotok. Saya sendiri tidak tahu. Karena Kudus. Saya sendiri tidak tahu. Ya. Jadi salah satu kampanye yang saya ajarkan pada orang yang tidak bisa.
Nah, ada coba saya cari dan bersama saya sudah. Udah ini. Jadi mau kalah. Bagian awal. Kalau salah baca aja, salah itu baca. Kalau saya memang kayaknya diberi karunia. Buku apa saja yang saya baca, sekali saya baca, saya bisa ngajar orang lain. Jadi Romo, Kalau saya usah saya ulang. Romo, faktanya kebanyakan selama ini kalau kita mendoakan orang hanya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dianggap salah. Kalau nggak ada elemennya dalam nama dia. Ya itu masalah kebiasaan. Itu tadi bilang ini kebiasaan. Baik, sudah atau kita masih lanjutkan ini? Setengah tiga sudah. Masih Kalau gitu saya lanjutkan sedikit supaya lebih jelas lagi. Jadi sekarang kita berbicara tentang hubungan antara tiga hipostasis. Hipostasis itu artinya realita konkret. Kalau kata-kata saya ini tidak ada realitanya, hanya suara saja. Ya. Kalau dalam Allah kata-katanya Allah punya hipostasis, punya realita konkret. Ya. Dan Yesus dalam Alkitab disebut sebagai gambar tepat dari hipostasisnya Allah. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayatnya 3. Oh, ya. Ibrani pasal 1 ayatnya 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya. Oston yang adalah apagasma distosis, pancaran kemuliaan, keharaktir dan tindasan tepat tis hipostasius auto dari hipostasisnya. Jadi Kristus sebagai firman-Nya Allah yang menyatakan Allah. Itu bukan gambar tepat atau tindasan tepat seperti kalau kita membuat stempel, tapi kan ada gambarnya tepat. Apa yang stempel ada di situ. Kristus adalah tindasan tepat atau karakter bahasa Yunaninya dari hipostasisnya Bapa. Nah kalau Bapa itu hipostasis dan Kristus adalah tindasan tepat dari Bapa, berarti dia hipostasis juga. Enggak, Bapa itu ada realitanya, konkret, meskipun tidak nampak mata. Firman-Nya juga gitu. Ada realitanya konkret, sehingga antara Bapa dan Putra bisa saling mengasihi. Jelas ya? Demikian juga Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa memberikan hidupnya yang sama yang ada pada dirinya pada Putra. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam diri. Berarti kalau itu firman itu hidup, mempunyai realita konkret. Makanya sering disebut sebagai pribadi itu. Hanya pribadi disalah mengerti, kayak 3 orang, 2 orang gitu, kayak gitu. Seolah ada 3 orang di rentang-rentang jadi satu gitu. Bukan itu. Jadi karena firman ini, Putra ini punya hidup yang persis sama dengan hidup yang ada pada Bapa, karena Bapa yang memberikan hidup pada Putra ini, itulah sebabnya firman itu disebut firman hidup, sehingga ada koneksi antara Bapa dan Putra dalam kasih. Demikian Roh Kudus. Roh Kudus juga punya hidup. Yang kita baca tadi dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup.
roh yang memberi. Seseorang dapat memberi sesuatu kalau dia mempunyai sesuatu. Betul kan? Saya tidak bisa memberi permen pada orang kalau saya tidak punya permen. Betul kan? Roh Kudus tidak bisa memberi hidup kalau tidak punya hidup. Betul? Maka Roh Kudus juga roh yang hidup. Karena Roh Kudus adalah roh yang hidup, dia punya realita konkret, dia punya kesadaran. Sehingga di dalam diri Allah yang satu ada 3 titik kesadaran. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi dalam satu hakikat. Oleh karena itu Allah disebut kasih. Sebab hidupnya itu adalah kasih dari kekal. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa. Roh Kudus di mana? Kita baca Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi menurut ayat ini fungsinya Roh Kudus apa? Mencurahkan kasih Allah. Pada siapa? Pada kita. Roh Kudus kekal tidak? Ya, rohnya Allah kok harus kekal seperti Allah itu sendiri. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang roh yang kekal. Kalau Roh Kudus itu kekal, fungsinya kekal tidak? Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih Allah. Sesudah di mana ada manusia, kasihnya dicurahkan pada manusia. Sebelum ada manusia, kalau begitu, Roh Kudus yang kekal itu mencurahkan kasih yang kekal itu pada siapa? Kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah. Siapa? Firman. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa, mencurahkan kasih Bapa kepada Firman. Firman mengembalikan kasih Bapa kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga di dalam diri Allah yang satu itu ada lingkaran cinta kasih tanpa henti dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus, sehingga Allah itu Allah yang hidup, karena hidup itu gerak, di dalam dirinya ada gerak apa? Gerak kasih. Itu bedanya dengan Allahnya filsafat. Itu hanya suatu realita yang tidak bergerak. Di dalam diri Allah ada gerak dalam dirinya sendiri. Gerak kasih dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus, sehingga inti hidupnya Allah itu adalah kasih. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa mengasihi, ia tidak mengenal. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, realita dirinya itu kasih. Karena apa? Dia ditunggal. Kalau dia ditunggal nggak ada kasih. Siapa yang dikasih? Hanya mengasihi manusia. Kalau tadinya dia bukan kasih. Baru ada manusia baru kasih. Dari kekal dia adalah kasih karena dia tertunggal. Sebab kasih selalu membutuhkan 3 unsur. Yang mengasihi, yang dikasih, dan semangat cinta kasih yang minta dua-duanya. Kalau nggak ada 3, mana ada kasih? Seorang suami mengasihi istrinya, istrinya harus ada. Kalau istrinya mati, siapa yang dikasih? Itu lain lagi kan itu. Jadi kalau begitu kasih itu selalu membutuhkan 3 unsur. Yang mengasihi dalam hal Allah adalah Bapa, yang dikasihi adalah Putra, semangat cinta kasih yang mengikat, yaitu Roh Kudus.
Kita baca juga di dalam 1 Korintus 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah yang tidak tertunggal itu jadi takabur, sombong dan kejam. Karena tidak bisa menyerahkan dirinya satu yang lain. Beda dari Tuhan. Dia menjadi sumber dan teladan kerendahan hati, sebab Bapa hidup tidak diberi diri sendiri, diberikan pada Putra menyerahkan dirinya pada Bapa, Roh Kudus yang menyalurkan semua itu. Sehingga di dalam Allah tidak ada sifat sombong. Makanya kalau dalam Alkitab, Allah itu bukan hanya pengasih yang merupakan kata sifat, tapi kasih itu sendiri yang merupakan kata penyerahan. Artinya realita Allah adalah kasih itu. Dalam saudara adalah kasih dan pengasihan, tapi kan sifat yang bisa dibuat. Kalau dalam Alkitab ya. Kalau dalam Islam ya tentu tidak bisa, karena ada tertunggal, gimana bisa mengasihi sejak awal. Kalau dalam Kristen, karena Allah itu tinggal, ya memang dia harus mengasihi sejak awal. Hubungan apa yang ada antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, antara Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, ya hubungan kasih. Jelas ya? Nah karena itu, jadi keesaan Allah dalam Tritunggal itu pertama terletak pada pribadi Bapa. Bapa adalah Esa, yang daripadanya firman dan roh asal dan tinggal. Jadi semuanya sama. Yang kedua, terletak pada yang disebut saling mendiami. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat pasal 14, Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama. Atau ayat 10. 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Di sini Yesus berbicara dari sisi keilahian. Sebab tak mungkin Bapa di dalam aku dalam tubuh kemanusiaannya. Sebab kalau Bapa dalam aku dalam tubuh kemanusiaannya, yang jadi manusia Bapa juga. Padahal yang jadi manusia adalah Firman. Jadi tidak mungkin Bapa dalam aku dalam arti Bapa itu dalam tubuh manusianya Yesus, bukan. Bapa di dalam aku artinya Bapa itu menyatakan dirinya melalui Firman. Seperti saya ada dalam kata-kata saya sekarang. Karena saudara mengenal saya, saudara mendengar saya melalui kata-kata itu. Tapi pada ayat bersamaan kata-kata ini tinggal di dalam saya. Jelas? Demikianlah Bapa tinggal di dalam aku di dalam Bapa, kata-kataku tinggal di dalam aku, dan Bapa dalam aku, kata-kataku diriku aku nyatakan melalui kata-kata. Jelas ya? Ini yang disebut sebagai saling mendiami. Bapa dan Putra saling mendiami. Terus Bapa dan Roh Kudus juga saling mendiami. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa kerana di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah ada dalam Allah. Tapi Allah juga ada dalam roh. Kenapa? Karena dia mencurahkan kasihnya melalui roh. Ya kan? Jadi Bapa dalam Putra, dan Putra dalam Bapa, Bapa dalam Roh, Roh dalam Bapa. Roh juga dalam Putra. Karena Allah mencurahkan kasihnya melalui roh tadi, roh akan masuk dalam Putra.
tapi putra juga dalam roh. Karena apa? Karena tak seorang pun mengenal putra kalau tidak di dalam roh. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Yesus dinyatakan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada dalam Yesus, atau Yesus ada dalam Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga ada dalam Yesus karena melaluinya Roh Allah, melalui Roh Kudus kasih Allah dinyatakan, jadi disebutkan pada Yesus. Inilah yang disebut perikoresis atau saling mendiami. Biarpun kelihatannya berbeda masing-masing hipostasis ini, tapi satu mendiami yang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Jadi Allah itu satu karena sumbernya satu Bapa. Allah itu satu karena firman dan roh, karena tinggalnya dalam Bapa, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi yang satu. Jadi tidak ada kodrat ilahi yang berbeda. Kehendak ilahi yang satu, kemuliaan ilahi yang satu, kuasa ilahi yang satu, yang dimiliki oleh firman maupun roh. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul, bukan Kisah Rasul, dalam Yohanes 14. Ayatnya yang ke atau Yohanes 10, ayat yang ke Yohanes 17 ayat 10. Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Oke. Dan aku telah dipermuliakan. Segala milikmu adalah milikku, kata Yesus pada Bapa, milikku adalah milikku. Kita baca juga dalam Yohanes 16 ayat 14, ayat 15. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Jadi Roh Kudus menerima dari Kristus segala sesuatu yang dimiliki Kristus. Miliknya Kristus adalah milik Bapa, milik Bapa, milik Kristus. Berarti tiga pribadi itu memiliki satu kodrat ilahi, satu kemuliaan ilahi, satu kehendak ilahi, satu segala macam yang ilahi itu dimiliki oleh tiga pribadi. Berarti tidak ada tiga Allah. Karena semuanya dimiliki oleh tiga pribadi. Kecuali kalau Firman punya kehendak independen beda dari Bapa, Bapa punya kehendak independen beda dari Roh Kudus, itu tiga Allah, karena ada tiga kehendak. Jelas ini ya. Jadi dari sisi sumbernya Allah itu esa karena Bapa satu. Dari sisi hakikatnya Allah itu satu karena hakikat yang satu dimiliki oleh tiga. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya 30. Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini sering digunakan oleh kaum Oneness untuk membuktikan Bapa dan Yesus itu sama saja. Mari kita lihat dalam bahasa asli. Dalam bahasa aslinya begini. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30. Dikatakan begini oleh bahasa aslinya. Ego, aku, Keopatir dan Sang Bapa, NSP. Espen itu kami adalah. Aku dan Sang Bapa kami adalah satu. Kami. Nah, dalam bahasa Yunani
Kata benda itu punya jenis kelamin. Ada kelamin jantan, ada kelamin betina, ada kelamin netral. Termasuk angka. Angka 1 juga punya jenis kelamin. Kelamin jantan itu Ais. Kelamin betina itu Bunyamia. Kelamin netral artinya bukan jantan, bukan betina, bukan banci. Itu N. Nah, dengarkan apa yang dikatakan Yesus di sini. Ego keopatir N. Apa ini? Kelamin apa ini? Netral. Kalau ini X, berarti menunjuk pribadi secara bahasa pribadi jantan. Berarti kalau itu Yesus adalah Bapa. Ego kepater N. Berarti bukan dalam ciri jenis kelaminnya kesatuannya. Kalau begitu Yesus bukan Bapa. Tidak sama dengan Bapa. Apalagi kata adalah itu bunyinya adalah esmen. Kami adalah. Ini orang pertama jadi Yesus dan Bapa tetap membedakan dirinya. Karena kami adalah. Meskipun satu dalam hal apanya kalau begitu? Bukan satu dalam artinya bahwa Bapa dan Yesus sama saja, bukan. Satu dalam apa yang netral di antara keduanya yang diberi bersama. Apa itu? Hakikat keilahian. Ini banyak orang keliru. Ayat ini digunakan mengatakan Yesus ya Allah Bapa itu karena dia mengatakan aku dan Bapa satu. Ya kamu bacanya bahasa Indonesia sih. Yang nggak ada perbedaan jenis bahasa seperti itu. Kalau kau lihat bahasa aslinya ya tidak gitu. Aku dan Bapa, kami adalah netral. Itu kalau mau diterjemahkan. Satu netral. Dan akhirnya orang yang Yahudi tahu apa yang dikatakan ayat 3. Apekritisan atau iudei. Orang-orang yang itu menjawab padanya. Perikalu erhu batu semanse. Aku tidak melempari kamu dengan batu karena pekerjaan baik Allah, tetapi peri blasphemius, tetapi mengenai penghujatan. Otisu antropos pun karena engkau hanya manusia saja. Bis seaton teo, membuat dirimu Allah, tapi tidak membuat dirimu Bapa. Berarti yang dimaksud N tadi adalah dalam hal keilahiannya ini. Ya, bukan artinya Yesus artinya sama dengan Bapa. Satu dalam keilahian, setara dalam keilahian. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang manusia. Kesetaraan dengan Allah artinya satu hakikat. Ya kalau setara berarti ada bandingan dua kan, berarti tetap Bapa dan Putra beda. Ya kan? Tidak dikatakan tidak menolak keidentikannya dengan Bapa, tapi dikatakan kesetaraan dengan Allah. Berarti memang dalam diri Allah yang satu itu ada 3 hipostasis ini yang dalam segala-galanya menjadi semua yang satu. Ilahian yang satu, kemuliaan yang satu, kehendak yang satu, dan lain-lainnya. Terus, jadi Bapa itu satu, maka Allah itu satu. Hakikat Allah itu satu, yang dimiliki 3 hipostasis, masing-masing saling mendiami satu dengan yang lain. Disitulah wujud daripada kesatuan Allah di dalam Tritunggal. Jelas ya?
Oleh karena itu Yesus mengatakan, kita baca dalam Yohanes 5 ayatnya 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan. Biarpun sudah menafsirkan ayat ini bukti Yesus kebenaran. Karena dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin. Kata izin tidak ada di sini. Itu bahasanya Al-Quran. Di sini bukan masalah izin. Ini masalah bagaimana firman itu melakukan segala sesuatu kehendaknya satu dengan yang punya firman. Dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau yang punya firman tidak menghendaki. Contohnya saya. Kalau saya tidak mau ngomong, tidak mau bicara sama saudara, satu tuh mulut saya dari jam pagi tadi sampai sekarang, bisakah mulut suara saya itu muncul dari pipi saya, dari kening saya, dari hidung saya, ngomong sendiri papa bisa? Tidak bisa. Firman saya tidak bisa berbuat tanpa kehendak saya. Demikianlah firman Allah tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak mengerjakan. Menunjukkan kehendak Bapa dan kehendak firman itu satu, sebab Bapa dan firman itu satu hati. Jelasin ya. Ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Betul kan? Kata-kata saya tidak bisa terus keluar sudah meloncat jalan-jalan, ludah saya kata-kata ngomong mendekati orang satu-satu. Bisa? Ya bisa kalau tidak saya kehendaki. Demikianlah firman-Nya Allah, tidak dapat melakukan itu tanpa kehendak Allah yang menghendaki itu. Jelas ya? Jadi kita sudah tertunggal dalam pengertian ini. Jangan karena tidak bisa menerangkan tertunggal lalu ajaran lembagaan dipaksa jadi oneness itu pemaksaan. Karena tidak ngerti cara menjelaskannya, akhirnya ya untuk gampangnya saja Yesus ya Allah ya Yesus. Tapi akan ada banyak masalah nanti gimana? Satu orang mengasihi dirinya sendiri. Sejak awal, aku cinta kamu di tengah-tengah sendiri badannya gitu. Ya, tambah tidak masuk akal gitu ya. Karena data Alkitab memang Allah itu adalah tertunggal. Jelas ini ya. Dan karena Allah itu tertunggal, sejak kekal dia itu kasih. Itulah sebabnya dia ingin menciptakan manusia. Dia ingin mengekspresikan kasihnya berkar, maka dia menjadikan sesuatu supaya dapat dikasih di luar dirinya. Selama itu ada kasih tapi dalam dirinya kan, antara Bapa dan Putra. Nah, kasih itu sesuatu yang ingin menjangkau keluar. Makanya Allah itu mencipta karena dia itu tunggal. Kalau dia tidak tunggal, ngapain dia mencipta, tujuannya untuk apa? Nah, tapi ini masalah lain. Tapi ini landasan. Oleh karena itu ajaran Kristen yang benar itu satu terkait dengan yang lain. Yang bisa comot satu dibuat mutlak pada dirinya sendiri dan bisa. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, itulah mengenai Tritunggal. Besok kita lanjutkan khusus mengenai Kristus. Ini Tritunggal. Tahu kaitannya Kristus di dalam diri Allah sebelum dia turun jadi manusia namanya Yesus. Sungguh